al-bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi barzakh di dalam ayat ini surah Ar-Rahman tidak bicara tentang alam barzakh, tapi bicara tentang adanya pemisah antara proses kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka sebelumnya itu ada pembatas pemisah, itu namanya barzakh. Nah, alam kubur disebut di dalam Al-Quran. Kubur masih dalam Al-Quran. Kubur disebut ada dalam Al-Quran. Innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Tapi bapak-bapak ibu yang muliakan, dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kalau kita buka satu persatu ayatnya, nanti boleh bapak-bapak ibu-ibu buktikan, cari baik indeks Al-Quran maupun apa saja ayat, googling, cara mencari di Google dan sebagainya, temukan kata dalam Al-Quran ayat yang ada kata-kata azabil qabr, azab kubur, maka insya Allah bapak ibu nggak akan dapatkan satupun ayat di Al-Quran yang menunjuk kata azabul qabri secara tekstual, ya, tertulis, ya, bukan tafsir. Nggak ada dalam Al-Quran. Saya katakan nggak ada dalam Al-Quran. Azabu jahannam ada Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Maka bapak-bapak ibu yang muliakan, karena di Al-Quran tidak ditemukan kata-kata azabil qabr, ada sekelompok manusia yang nggak percaya akan adanya azab kubur. Nggak percaya ada azab kubur, karena mereka yakin azab itu nanti di akhirat. Di kubur nggak ada azab kubur. Tapi dia lupa, orang yang mengatakan lupa bahwa sumber hukum kita, sumber syariat kita itu bukan hanya Al-Quran. Ada hadis Nabi, dia lupa pada hadis Nabi yang menyatakan ada azab kubur. Salah satu contohnya misalkan doa yang dibaca bapak ibu waktu tahiyat akhir sebelum salam. Nih, kalau bapak ibu baca doa itu misalnya, saya yakin bapak ibu baca itu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ada yang mengatakan gitu ya? Atau min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada kata-kata a'udzubika min azabil qabr. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Itu hadisnya jelas, hadisnya sahih. Jadi meskipun di Al-Quran tidak ditemukan tentang azab kubur secara teks, ada jelas itu, maka hadis datang menjelaskan kemujmalan Al-Quran, generalisasi daripada Al-Quran dispesifikkan, dijelaskan, dipakai di dalam hadis Nabi SAW. Itu dia. Kalau dia nggak percaya kepada adanya azab kubur karena Al-Quran nggak menyebut, ya, tapi hadis menyebut adanya azab kubur. Ditambah lagi beberapa peristiwa di zaman Nabi SAW yang menunjukkan ada azab kubur, yang bapak ibu tentu pernah dengar. Bukankah Nabi SAW lagi berjalan kemudian melewati kubur, tiba-tiba beliau berhenti, ya? Lalu tiba-tiba beliau mengambil pelepah kurma, ditancapkan di situ. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah kalau lakukan itu? Karena orang yang ada di dalam alam kubur, di kuburan ini sedang disiksa. Dan semoga selama dia masih hijau nih, selama dia masih basah nih daun ini, maka azabnya diringankan. Itu bukti. Dan bukti-bukti yang lainnya. Apakah betul di Al-Quran tidak ada yang mengisyaratkan adanya azab kubur? Enggak juga.
Kalau ditanya kata secara jelas tekstualnya azab kubur memang nggak ada. Tapi kita lihat ayat-ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ayat paling pertama tuh. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ, dan pasti kami akan menjadikan dia merasakan apa? Minal azabil adna, azab yang paling dekat. Dunal azabil akbar, selain dari azab yang paling besar nanti di akhirat. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali. Tapi yang ini mengatakan itu adalah azab kubur. Jadi ada, meskipun itu tafsir. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'ah udkhulu ala fir'auna ashaddal 'adzab. An-nar, neraka itu ditampakkan setiap pagi dan petang kepada siapa? Kepada penghuni kubur dalam tafsirnya. Kita di dunia, saya yakin nggak ada bapak-bapak yang setiap pagi lihat kuburan, nggak ada. Bukan lihat siksa neraka, nggak ada. Setiap pagi dan petang orang-orang yang kafir di dalam kuburnya ditampakkan, ini loh tempat tinggalmu nanti di akhirat. Berarti itu disiksa, azab itu. Bin Mu'adz radhiyallahu anhu, Al-Ansari Al-Khazraji, beliau di Madinah, beliau sahabat dekat Nabi yang dari Madinah. Ini sahabat punya kedudukan yang luar biasa. Nah, kalau kita coba kembali kepada sirah nabawiyah, bagaimana orang-orang Bani Nadir itu diputuskan hukumannya ketika Nabi diminta bagaimana memutuskan orang Yahudi ini, bagaimana pengkhianatan mereka. Nabi katakan nanti ditentukan, menunjuk Sa'ad bin Mu'adz ditentukan azab, hukumannya. Lalu Sa'ad bin Mu'adz memberi isyarat. Artinya apa tuh? Bunuh karena pengkhianat. Lalu Rasul mengatakan, wahai Mu'adz, wahai Sa'ad bin Mu'adz, keputusanmu itu direstui oleh Allah SWT. Padahal waktu itu sedang mengucur darah Sa'ad bin Mu'adz itu. Karena apa tuh? Karena efek daripada perang Uhud. Perang Uhud. Akhirnya Bapak Ibu muliakan, Nabi pada saat Mu'adz bin Jabal itu menghembuskan nafas terakhir, Nabi nangis. Menangis Nabi. Bahkan Nabi mengatakan begini, inilah hadzal ladzi taharraka bil arsy inda tufiya. Inilah orang yang ketika wafat arsy Allah itu bergetar. Ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat, itu hadis runutannya sampai di ujung apa? Dan ini sahabat yang dihimpit oleh kubur, lalu kemudian dibuka lagi. Tidak jelas kenapa alasannya, tapi begitu. Lalu kita berkaca, ini sahabat yang spesial. Bahkan arsy Allah saja bergetar karena dia wafatnya. Kok dia masih dihimpit oleh kubur? Nauzubillah. Maka betul-betul Bapak-Bapak yang muliakan, kita jangan merasa aman terhadap hal ini. Maka kita betul-betul berdoa kepada Allah. Maka alangkah jangan melewatkan, meski di akhir tahiyat akhir kita itu berdoa tadi itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr atau min adzabil jahannam, min adzabil qabr. Karena kita berkaca, ini sahabat Mu'adz aja begini, gimana kita? Padahal nggak ada tuh riwayat Mu'adz itu pernah melakukan kedurhakaan ini, kemaksiatan ini, kejahatan ini, nggak ada itu. Tapi itu contoh yang kita harus berkaca. Sa'ad bin Mu'adz aja begini, gimana kita? Nauzubillah min dzalik. Ya.
Kan? Apa itu barzakh? Barzakh adalah alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Ada yang membuat ilustrasi. Ini ilustrasi ya bapak-bapak, ibu-ibu, ilustrasi. Ada gedung, ada ruang dalam, ada teras yang berkaca. Terasnya berkaca, ditutup kaca. Kayak kita punten misalnya di samping masjid kita itu ada teras ya, tapi ditutup kaca. Kacanya kaca riben tuh, kaca gelap. Terus luar, itu yang di teras itu ilustrasinya, itu di teras itu barzakh. Bagaimana? Orang di teras bisa lihat nggak orang di luar? Bisa, dengan jelas. Betul? Orang di teras bisa melihat yang ke dalam masjid nggak? Bisa. Tapi orang yang di luar, kalau dia terasnya itu membatasi dalam, maka orang luar nggak bisa melihat ke dalam. Kira-kira ilustrasinya Pak, orang yang di barzakh itu bisa melihat yang di dalam, maksudnya surga atau neraka. Orang yang di barzakh itu bisa melihat orang yang hidup, melihat gitu. Tapi orang yang hidup nggak bisa melihat yang di barzakh, apalagi yang di akhirat. Tuh ilustrasi barzakh itu tuh. Ini sama sekali tadi, sekali lagi ini ungkapan orang. Jadi kalau tanya emang benar begitu, wallahu a'lam, mengalami belum gitu ya, mengalami belum. Barzakh ini tempat persinggahan ya. Persinggahan sementara jasad makhluk sampai dibangkitkannya pada hari kiamat nanti. Penghuni barzakh berada di tepi dunia, masa lalu dan masa depan, masa lalunya dunia, masa depannya akhirat, tengah-tengahnya adalah barzakh. Pertanyaannya, berapa lama di barzakh? Maka kalau lamanya bapak-bapak yang bilang, kalau hitungan kita pasti lama. Contoh, yang sekarang berada di barzakh itu adalah dari mulai Nabi Adam alaihissalam berada di barzakh sampai sekarang. Fir'aun masih di barzakh sampai sekarang. Semua tuh, yang Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya ada di barzakh sampai sekarang. Sahabat-sahabat Nabi, para Nabi ada di barzakh sekarang. Sahabat-sahabat Nabi ada di barzakh sekarang. Orang tua kita ada di barzakh sekarang. Tapi berapa lama mereka merasakan itu tergantung dengan amal perbuatannya. Bahkan dijelaskan dalam Al-Quran, kalau tidak salah surah An-Nazi'at di akhir itu Nazi'at. Berapa lama mereka tinggal di barzakh itu? Yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka yalbathu itu menunggu, artinya mereka menunggu di tempat itu tuh illa 'ashiyatan, seperti asyiyah orang tidur di petang hari, au duhaha orang tidur di pagi hari waktu duha. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ibu-ibu misalkan pagi dari mulai habis subuh tuh masak, nyuci, nyetrika, capek sampai jam 9, capek, terlelah tidur. Tertidur jam 11 bangun, zuhur bangun, ketika terbangun, kayaknya baru sebentar saya tidur tadi, padahal udah 3 jam. Atau bapak-bapak pulang dari pekerjaan, habis zuhur pulang dari Jakarta, naik motor capek panas begini, habis sholat asar sampai di rumah asar, habis sholat asar ternyata di atas sejadah tertidur. Bangun-bangun sore udah mau maghrib, begitu bangun rasanya baru sekejap aja saya tidur. Itu rasa orang yang soleh waktu dia barzakh, kayak cepet banget. Penantian itu cepet sekali bagi orang soleh. Tapi bagi orang kafir, mereka merasakan adab itu lalu mereka mengatakan, duh kalau begini sengsaranya adab kubur, udahlah cepetlah adab akhirat lah, daripada begini sengsara. Dikira adab akhirat lebih ringan, padahal lebih berat. Itu baru, atau bahasa kita mah, itu baru DP-nya, baru persekotnya tuh adab kubur itu. Na'udzubillah min dzalik. Menurut syariat dalam barzakh ini, sang mayat akan bertemu dengan malaikat mungkar dan nakir. Itu yakin betul hadisnya.
Yang disebutkan ketika semua orang mengiring dia memasuki dalam kubur, lalu kemudian kembali ke rumah masing-masing, maka si mayit itu mendengar perompak orang yang mengiringnya. Mendengar, lalu datang malaikat mungkar dan nakir. Ada ulama yang mengatakan mungkar nakir itu kalau datang kepada orang yang banyak dosanya. Tapi kepada orang yang soleh, orang namanya itu nyebutnya bukan mungkar dan nakir. Ini pendapatnya, namanya mubashir wa nadhir. Malaikatnya bashir sama mubashir tuh. Apa mubashir dan bashir? Memberi kabar gembira. Baru datang aja malaikat itu wajahnya berseri wangi, harum, santun, luar biasa santunnya. Tuh kepada orang yang saleh. Sekali lagi ini berdasarkan hadis Nabi, bukan pengalaman orang yang pernah dengar. Bapak-bapak, ada orang yang meninggal ditaruhin apa? Taruhin recorder, taruhin kamera, ya nggak kelihatan. Meskipun ada nggak tahu ilustrasi atau apa gitu ya, di kuburan gelebak katanya gitu tuh. Apa benar itu? Gitu. Ini kan alam gaib masalahnya. Ya. Lagi makna barzakh secara bahasa itu al-hajiz baina syai'ain, pembatas antara dua hal. Mohon maaf nggak begitu jelas ya. Di dalam bahasa itu sama dengan alam kubur. Itu sama dengan alam kubur. Barzakh dalam Al-Qur'an, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nah, kalau ini barzakh kuburan nih. Jadi kata yang saya sampaikan ke Bapak Ibu yang muliakan, kalau kata-kata azabil qabr nggak ada di Al-Quran, tapi barzakh ada. Azab barzakh juga nggak ada. Ini ucapan orang kafir, ucapan pendosa. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan nyawaku kepadaku. Semoga kalau Engkau kembalikan, maka aku akan lakukan semua kebaikan yang pernah kuimpikan untuk dilakukan, tapi aku tinggalkan. Ya Allah, kembalikan nyawaku, aku akan berbuat baik. Yang kuniatkan, yang kutekadkan dulu, yang kutinggalkan dengan meremehkan, aku lalaikan, aku kembalikan, aku akan lakukan itu ya Allah. Apa dijawab Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Apa kata Allah? Kagak mungkin. Dan itu kalimat, dan itu ungkapan, dan itu jawaban yang selalu diungkap, selalu dikatakan. Tapi itu cuma kata-kata, nggak akan ada realisasi. Itu sendiri buat kita, bapak-bapak ibu yang berkah. Apa itu? Kita kalau kadang-kadang menyesal, nanti saya akan lakukan itu, tapi begitu dikasih kesempatan kita lupa lagi. Sama nih kayak gini. Kalimatun huwa qailuha, itu kan kata-kata yang selalu diucapkannya. Maka Allah bilang, wa min waraihim barzakhun, maka di belakang mereka, masa-masa di belakang itu semuanya barzakh, pembatas, masa penantian, ila yaum yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Jadi bapak-bapak yang muliakan, ayo, ini nasihat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Kita seringkali berangan-angan, iya aku lakukan itu, iya akan aku kerjakan itu, akan tuntaskan itu pada waktu kita sehat, tetapi kadang-kadang kita melalaikannya, melupakannya, menyalahinya. Maka kata-kata ini nih, itu mengingatkan kita, jangan katakan itu, karena itu nanti ketika kita menyesal, Allah bilang, oh, bohong kamu, kamu nggak akan lakukan itu, cuma angan-angan ketika orang sudah terpepet. Gitu. Baik. Ini kata barzakh. Yang kedua, yang hitam ini kata barzakh juga, tapi barzakh bukan alam kubur. Barzakh ini adalah barzakh pembatas antara dua lautan. Kita lanjutkan, Bapak Ibu.
Ada 3 golongan penghuni barzakh. Yang pertama, ada orang yang benar-benar beriman, sempurna dalam keimanan mereka, berbudi luhur dalam perbuatan mereka. Mereka menjalani kehidupan tanpa celah waktu dunianya. Dan jika ada kesalahan atau dosa, ya kadang buat salah, atau masalah duniawi mereka, baik penyakit, kemiskinan, kematian, ya, orang terdekat yang terkasih, atau tetangga, atau pasangan hidup, ya, yang bertindak sewenang-wenang, atau penderitaan pada saat kematian sudah cukup untuk dihitung sebagai pembalasan dan penebusannya. Maksudnya begini, Bapak. Ada golongan pertama. Yang golongan pertama ini orang yang benar saleh. Nah, kesalehan mereka itu begitu wafat, dosa-dosa sudah terampuni. Dengan apa? Karena kesabaran dengan apa yang telah Allah timpakan kepadanya. Kesulitan di dalam hidup, kesabaran menunaikan perintah Allah, kesabaran ketika keluarganya ya meninggal, terkena musibah, dia sabar. Kesabaran itu menghapus dosanya. Atau dia sabar ketika ditimpa penyakit, ditimpa sakit, maka sabar ketika menerima penyakit itu bagian daripada penebusan dosa. Tuh, maka kelompok seperti ini nih, insya Allah nih menghadap Allah di kematiannya, keadaan dosanya mudah-mudahan dosa kecilnya ya, keadaan dosa kecilnya sudah terampuni. Golongan kedua, orang-orang kafir dan munafik. Jadi komunikasi tentang kehidupannya, yang hidupnya tanpa nggak ada perbuatan baiknya, atau jika ada perbuatan baik maka itu berkah duniawi semata. Jadi kalau orang kafir munafik itu, Bapak yang muliakan, hidupnya enak, sehat badannya dan sebagainya, itu kompensasi dari kebaikan dalam hidupnya, dibalas oleh Allah. Tuh kamu sehat, tuh kamu harta dan sebagainya. Tapi jangan minta ya apa-apa di akhirat. Kita cek surat Al-Baqarah 200. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati minal khasirin. Itu orang-orang kafir. Apa itu? Doa mereka, harapan mereka, keinginan mereka itu apa? Senang hidup di dunia. Bahkan di dalam doanya tidak ada kata-kata hasanah seperti ayat 21-nya. Kalau kita diajarkan dan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau orang kafir, Rabbana atina fid dunya titik. Nggak ada hasanahnya, nggak ada qina adzabannarnya, nggak ada akhiratnya, nggak ada. Uang mereka cuma hidupnya pengen dunia tok bahagianya. Tuh Bapak Ibu. Maka mereka diberi, dikasih. Kebaikan mereka, derma mereka, kebaikan sesama tetangga mereka dikasih, dibagi dengan apa? Kesehatan, harta dan sebagainya. Tapi cukup itu sebagai balasan di dunia saja. Di akhirat jangan minta apa-apa. Nggak ada bagi mereka. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dan di akhirat tidak ada bagian untuk mereka. Kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini, kalau kelompok pertama kan surga, kelompok kedua kan neraka. Atau kelompok pertama itu kan bahagia, kelompok kedua itu kan sengsara. Kelompok ketiga nggak bahagia, nggak masuk ke dalam bagiannya kelompok pertama, nggak masuk bagian kelompok kedua. Siapa nih? Anak-anak, orang gila, gitu. Mereka yang karena satu dan lain tidak dalam posisi untuk membedakan antara jalan yang benar dan yang salah. Jadi antara-antara, gitu ya. Ini dalam keyakinan lain, ini dalam kaum Mu'tazilah namanya al-manzilah bainal manzilatain, tempat antara-antara, nggak di surga nggak di neraka. Nah gitu ya, Allah alam kata mereka begitu. Tapi kalau kayak kita ya orang semuanya kalau terakhir itu ya kalau nggak surga neraka itu aja udah gitu. Anda berarti gitu. Nah kita masuk ini tentang wafatnya nih, kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Bapak-bapak, ibu-ibu, kata-kata innalillahi itu sebenarnya bukan doa ya, bukan doa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu sebenarnya bahasa istilah dalam syariatnya namanya istirja. Istirja. Apa istirja itu? Mengakui, menyadari bahwa kita itu akan kembali kepada Allah. Jadi kalau teman kita wafat nih, saudara kita wafat, karena kita wafat, kita nggak nyebut sebagai kesadaran innalillah wa inna ilaihi raji'un, tapi itu sebenarnya belum doa, belum doa. Itu baru kesadaran bahwa kita akan seperti itu, kita akan kembali, kita akan meninggal, kita akan mati. Maka setelah baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tambahi doanya Allahumma gfir lahu. Kalau dia laki-laki nih, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau dia perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu baru doanya. Kalau innalillahinya sebenarnya belum doa. Itu baru ucapan kesadaran bahwa kita akan meninggal. Kematian adalah pintu akhirat. Perjalanan menuju barzakh. Al-Barra bin Azib menceritakan hadis yang panjang yang diriwayatkan Imam Ahmad tentang perjalanan seorang setelah kematian. Seorang mukmin baru mau meninggal atau saat-saat awal wafat, belum sampai di kuburan, orang mukmin disambut oleh malaikat. Malaikat yang membawa kain kafan yang dari surga. Selanjutnya disambut oleh malaikat dan ditempatkan di kain kafan surga dan diangkat ke langit. Penduduk langit dari kalangan malaikat menyambutnya sampai di langit terakhir bertemu dengan Allah. Kemudian Allah memerintahkan pada malaikat untuk mencatat kitab hambanya ke dalam illiyin dan dikembalikan ke roh barzakh. Jadi gini bapak-bapak, ini orang nazak itu pisah rohnya. Ketika rohnya misah nih, kematian tiba tuh, oleh keluarganya masih ditangisi, nanti dimandikan, nanti dikafani dan sebagainya tuh. Itu rohnya, kalau dia saleh, kalau dia muslim nih, kalau dia orang beriman nih, langsung disambut oleh malaikat, dibawa oleh malaikat ke langit. Lalu setiap kali langit pertama, kedua, ketiga, itu diucapin salam, diucapin ini anak siapa nih yang si soleh ini, dijawab ini sini anaknya sini, terus naik sampai ke langit, terus ditampakkan ini tempatmu, yaitu surga. Lalu Allah SWT memberitakan kembalikan dia segera. Akhirnya dikembalikanlah dia, roh ini dikembalikan. Kapan dikembalikan? Ini berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan rohnya disandingkan di samping jasad jenazahnya waktu dikafani. Udah dimasukin lagi ke jasad bapak-bapak ibu-ibu. Sebab kalau dimasukin ke jasad jadinya hidup lagi. Ada mana begitu tuh? Ada yang mengatakan nanti waktu dikubur baru dihadirkan, digabung lagi, dimasukkan kembali ke jasadnya. Ya inilah gaib, begitu apa namanya informasi. Setelah dikembalikan roh itu ke jasadnya dan datanglah dua malaikat. Kalau tadi kan kita mau mungkar nakir atau mubasyir dan basyir. Lalu bertanya kepada sang mayat itu tentang 3 pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Maka bapak-bapak ibu-ibu yang melihatkan, mudah-mudahan ya kita yang senantiasa membaca zikir pagi dan petang. Di antara zikirnya raditu billahi rabba walil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Pagi baca, petang baca. Mudah-mudahan
Itu yang nanti mudah lidah kita itu menjawab. Tuh. Dan kalau itu menjawab, subhanallah. Ini kita lihat hadisnya. Selanjutnya nih. Bagi yang mampu menjawab, mendapat kenikmatan di kubur dengan selalu dibukakan baginya pintu surga, ditampakkan kepadanya pagi dan petang ini, dilapangkan dan diterangkan alam kuburnya, mendapat teman yang baik dengan wajah yang baik, pakaian yang baik, dan aroma yang baik dalam kuburnya. Teman itu adalah gambaran dari amal perbuatan selama hidup di dunia. Keadaan berubah sebaliknya jika si mayat adalah orang yang tidak beriman. Jadi Bapak-Bapak yang muliakan, nanti ada hadis Nabi SAW mengatakan, kalau dia bisa menjawab 3 pertanyaan itu, ada suara mengatakan, lebarkan alam kuburnya 70 hasta. Sahasa itu kira-kira berapa senti? Gampangannya sahasa 50 cm. Kalau 70 berarti 35 meter. Masjid kita, bapak-bapak, dari ujung sono punten sampai ujung sana 30 meter ada nggak? Dari apa teras itu tuh ke teras itu 35 meter ada? Berapa? 24 meter. Ya, ini segini ya. Jadi yang tadinya sepi jadi lapang. Bahkan dalam riwayat lain mengatakan kuburannya dipanjangkan, diluaskan sejauh mata dia memandang. Jadi lebar, lapang, luas. Tuh, Bapak-bapak Ibu sekalian. Sekarang kita kembali kepada bagaimana rohnya orang yang mukmin tadi ketika keluar dari jasadnya. Sebelum ini ya. Rohnya orang muslim itu, orang mukmin itu, waktu wafatnya itu dalam hadis itu bukannya ditarik paksa rohnya itu dari jasadnya itu, tapi malaikat berdiri di depan kepalanya waktu dia berbaring, kepalanya kira-kira gitu ilustrasi umumnya. Lalu malaikat itu mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu roh keluar dengan sendirinya, keluar sendirinya dari ujung kaki terus ke lutut, terus ke perut, terus ke dada, terus ke tenggorokan, terus keluar dari kepala. Maka saya pernah nyampaikan di sini, kalau tanda-tanda orang meninggal itu bapak-bapak, lihat aja dari kakinya. Kalau kakinya yang tadinya hangat terus jadi dingin, itu mulai terus jalan tuh roh tuh, jalan terus ke sini. Nanti sampai dada, gitu. Dia sampai di tenggorokan gitu. Terus biasanya, iya, mayit itu matanya naik ke atas ya. Karena dia mengikuti perjalanan rohnya, tidak dipaksa keluarnya. Timbaan Said itu dia keluar sendiri, masya Allah tuh. Tapi kalau orang kafir nggak mau keluar, dia tahu dia bakal disiksa karena kagak mau keluar. Psikolog dipaksa, projotan ya was, pokoknya macam-macam, mata melotot, lidah menjuluk, karena nggak mau dia, dipaksa. Bayangin bapak-bapak, kira-kira ilustrasi maksanya itu kayak orang lagi ngulitin itu ikan dilorot, dicopot tulang-tulangnya, dipaksa keluar tulang-tulangnya itu. Bahkan di dalam Al-Quran yudribuna wujuhahum wa adbarahum, dipukulin tuh kepalanya dan punggungnya itu waktu nazak, waktu keluar itu. Jadi bapak-bapak, ilustrasi seperti orang, kalau di tempat kami itu namanya bikin bandeng gebuk. Tahu bandeng gebuk? Bandeng gebuk, bikin sate bandeng, tahu? Supaya keluar itunya, durinya itu nggak nempel sama dagingnya, digebukin tuh.
digebukin semua, terus dilorot, dagingnya nggak ngikut. Tuh kira-kira ilustrasinya begitu, kayak kita tuh kayak gitu. Nauzubillah min dzalik, masya Allah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak tuh doa, di antara doanya yang bapak ibu biasa sampaikan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma amin. Mudah itu. Tuh, dia keluar. Terus tadi disambut oleh malaikat yang membawa kain kafan naik ke langit. Seperti itu. Kita tuntaskan dulu yang begini nih Pak Bu ya. Ini itunya tampilannya ini yang sudah siapkan PowerPoint-nya, slide-nya ada 37. Tapi ini baru 13. Berarti nanti akan bersambung ya nanti ya. 13 nih. Gitu ya. Oke. Anzadana bin Umar qala sami'tul Barra bin Azib. Ini tadi hadisnya nih. Hadis tadi Barra nih. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr. Maka doa ini ibu nih, bapak-bapak nih. Ya. Ini enggak kelihatan, punten saya mohon izin ini. Ini di akhir sebelum kita. Anzada bin Abi Umar qala sami'tul Barra bin Azib yaqul kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar suatu hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin, membersamai jenazah minal ansor, dari seorang ansor. Fantahina ilal qabri, maka kami sampailah di kuburan. Walama yulhadu ba'du, ketika sudah dimasukkan di dalam alam kubur. Faqaqa'adna haulan nabi, maka kami berkerumun duduk di sekitar Nabi. Faja'ala yanzuru ila samai wa yanzuru ila al-ardi. Nabi tiba-tiba begini nih, langit. Oh, sekali lagi kepalanya ke langit, sekali lagi ke bumi. Rasulullah naik turun begitu wajahnya. Faja'ala yarfa'u basarahu wa yakhfiduhu thalathan. 3 kali begitu, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Terus Nabi mengucap begini nih, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Inna rajulal muslimu idza kana fi qubuli min al-akhirati wa inqita'i min ad-dunya ja'a malakul mauti faqa'ada inda rasih wa yanzilu malaikatun minas samai kana wujuhum syamsu ma'ahum aqfanu min aqfanil jannah wa hanutu min hunutil jannah. Nabi bercerita, kalau orang muslim, maka waktu akhir dari perjalanan dunia menuju akhirat itu, malaikat itu ada di atas kepala, di samping kepalanya, yang saya katakan dan ceritakan. Maka kemudian malaikat itu menunggu jenazah, roh itu keluar sambil membuka kain kafan untuk membawa jenazah itu ke atas. Kita yang ceritakan ya di ayat Tuhan Nasul Mutmainah. Jadi malaikat itu hanya mengatakan itu aja. Maka kemudian ini Bapak Ibu, bagaimana rohnya orang saleh itu ketika malaikat mengatakan ya ayat Tuhan Nafsul Mutmainnah fatakhruju tahsilu kama tahsilul qatru minas siqa. Gambarannya itu roh orang muslim itu keluar dari jasadnya seperti tetesan air yang keluar di ujung daripada ini apa itu teko. Jadi keluar begitu gampang sekali tes. Tuh. Falyatrukunaha fi yadihi tarfata ain fayas'aduna biha ila sama. Maka sejenak cepat sekali, gampang sekali keluarnya, lalu diangkat ke langit. Fala yamuruna biha ala junni minal malaikati illa qalu ma hadhihi ruh at-thayyibah. Setiap kali ketemu di malaikat di langit, malaikat terkaget-kaget. Ini siapa roh soleh ini? Ini siapa nih dia nih? Roh yang soleh ini. Fayaqul fulan bin fulan, oh ini si fulan, ayahnya si fulan. Ini anaknya si fulan. Bi ahsani asmi, dengan menyebut namanya. Itu pentingnya nama yang bagus Bapak-bapak. Pentingnya memberi nama bagus untuk anak-anak kita tuh. Kenapa? Karena nanti setiap naik ke langit sebut namanya. Ini siapa nih? Bin siapa nih? Gitu tuh. Fa idza tahila sama fitat labu abas sama, setelah sampai di ujung dibuka kalau setiap pintu-pintu langit itu, tsumma yusha'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha hatta yuntahila sama'il sabi'ah, sampai ke langit 7. Tsumma yuqalu uktubu kitabahu fi 'illiyyin, tsumma yuqal arji'u abdi ilal ardi, kata Allah, bawa kembali roh hambaku ini ke bumi, kembalikan dia. Dan setelah tadi prosesnya kepada
kembalikan ke jasadnya, dikubur, lalu ditanya oleh malaikat dan seterusnya. Sampai situ kira-kira perjalanan alam barzah kita di malam hari ini. Insyaallah selanjutnya nanti kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Sementara saya cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin.